ya. Oh, hadir semua. Baiklah. Ya, hari ini adalah pertemuan kita yang pertama di semester ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita masuk pada materi. Ada yang tahu siapakah itu malaikat? Ya benar, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Sama dengan halnya manusia, Allah menciptakan makhluk hidup dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan malaikat, tetapi kita harus meyakini bahwa malaikat itu memang nyata adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 19. Mungkin kalian bawa Al-Quran semua ya. Coba kalian buka Quran surah Al-Anbiya ayat 19 surah ke-21. Ibu bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 19. Nah, ada yang tahu iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Ya benar, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya dan untuk mengurusi berbagai urusan-urusan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dan perilaku malaikat. Mungkin ada yang tahu apa-apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Selanjutnya yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pernah pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sangat menyenangi orang-orang yang duduk tepat waktu untuk menunggu sholat berjamaah. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat dan perilaku malaikat, kita akan mengkaji perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Malaikat, jin, manusia. Nah, mungkin ada yang tahu? Ya, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Malaikat dan jin juga termasuk makhluk yang gaib. Sedangkan manusia makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Selanjutnya
Selanjutnya, malaikat tidak makan dan tidak minum. Benar. Sedangkan jin itu makan dan minum. Makan dan minum. Begitu juga dengan manusia, makan dan minum. Nah, selanjutnya malaikat selalu memiliki pemikiran yang jernih. Pemikiran yang jernih. Nah, sedangkan jin dan manusia pemikirannya itu kadang berubah-ubah, kadang baik dan kadang buruk. Selanjutnya, malaikat kira-kira malaikat ini memiliki hawa nafsu atau tidak? Nah, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Sedangkan jin dan manusia memiliki hawa nafsu. Apa tulisan Ibu bisa dibaca? Maaf ya kalau tulisannya agak sedikit jelek. Ya, mungkin itu bisa dicatat dulu ya. Ibu kasih waktu kalian untuk menyatat. Sudah? Selanjutnya, kita akan membahas nama dan tugas-tugas malaikat. Di dalam Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun, ada pelajaran melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Nah, dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan 10 malaikat yang namanya sudah tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, siapakah nama-nama malaikat itu? Apa ada yang tahu? Nah, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan. Mungkin kalian bisa sambil menulis ya, menulis nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas untuk mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga hari bangkitnya manusia di padang mahsyar. Selanjutnya yang keempat, malaikat Israfil bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas untuk menanyai yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir. Tugas malaikat Nakir sama dengan tugas malaikat Munkar, yaitu menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur.
Yang selanjutnya malaikat rakib. Malaikat rakib bertugas untuk mencatat semua pekerjaan baik yang dilakukan manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Selanjutnya malaikat atid. Malaikat atid ini bertugas untuk mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Jadi tugas malaikat rakib dan atid ini saling berbanding terbalik ya. Yang selanjutnya, yang 9, malaikat ridwan. Tugas malaikat ridwan bertugas untuk menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang ke-10, yang terakhir, tugas malaikat malik yaitu menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Nah, dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat. Mungkin kalian ada yang tahu? Nah, yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil yaitu memberi motivasi kita untuk selalu taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan malaikat kepada Allah. Yang kedua, malaikat selalu mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, malaikat selalu mencatatnya. Yang ketiga, kita harus memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Nah, adapun motivasi yang terakhir adalah kita harus selalu beramal soleh karena bekal itulah yang akan kita bawa kelak hingga kita meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya materi yang terakhir, perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kalian bisa buka di buku paket kalian halaman 99. Nah, di situ ada kan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibu akan membacakan, sebelum Ibu memberi tugas, Ibu akan membacakan terlebih dahulu. Yang pertama, iman kepada malaikat. Contoh perilaku yang bisa kita ambil yaitu kita selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur dan banyak berbagi ilmu. Sedangkan yang kedua selanjutnya, iman kepada malaikat Mikail. Contoh perilaku yang bisa kita ambil yaitu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil. Contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat nanti. Yang keempat, iman kepada malaikat Israel. Contoh perilakunya berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Yang selanjutnya, iman kepada malaikat Munkar dan Nakir. Contoh perilaku yang bisa kita ambil, kita sebagai manusia harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksaan kubur. Selanjutnya, iman kepada malaikat rakib. Selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Iman kepada malaikat atid, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, dan perbuatan yang jelek. Intinya kita selalu menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Selanjutnya, iman kepada malaikat ridwan. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa masuk ke surganya Allah dengan aman, dengan cara menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Dan yang terakhir, iman kepada malaikat malik. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa ya. Yang pertama, kelompok pertama kelompok
Rizal dan Murjana. Diingat ya kelompoknya masing-masing. Kelompok ketiga Nur Hayati, Munawwaroh, Adi, Nur Rahim dan Sigit. Dan kelompok terakhir Supriyadi, Muhammad Ali, Ningsih, Wulansari dan Marlina. Nah, adapun tugasnya yaitu kalian membuat contoh perilaku orang yang beriman kepada malaikat selain yang sudah disebutkan di atas. Kalian bisa lihat ya, tadi itu kan ada beberapa. Nah, kalian harus mencari contoh lain. Ibu memberi kalian waktu 15 menit untuk dikerjakan secara maksimal ya. Dan harus berkelompok mengerjakannya, nggak boleh hanya 1 atau 2 orang temannya aja yang kerja. Jadi semuanya harus sama-sama bekerja. Oke? Apakah sudah selesai? Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberi tambahan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Baiklah, sudah selesai semua ya. Ya, Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Nah, dari penjelasan kelompok 1 apakah ada pertanyaan? Tidak ada, berarti aman ya. Nah, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 2 silakan maju. Ya, itu tadi ada beberapa contoh tambahan mengenai perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya, Ibu akan memberi kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ialah iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari nur atau cahaya untuk mengatur dan mengurus alam semesta ini. Selanjutnya, sifat-sifat malaikat antara lain adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Malaikat dapat menyamar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga tidak makan dan minum, malaikat tidak memiliki jenis kelamin, dan malaikat tidak pernah berhenti dan tidak pernah letih untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama malaikat yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rakib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat, kemudian menjadikan tugas malaikat itu sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan. Baiklah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu pengen kalian mempelajari materi dengan judul Berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan,